Sedikit-sedikit hantu, sedikit-sedikit hantu. Padahal hantu itu makhluk bodoh. Diri sendiri makhluk maju. Berjati diri, jangan gampang terkecoh. Woi, bangun. Bersama Budi SPR membaca sejarah, riwayat, legenda, mitos 5 warna. Perihal sejarah, riwayat, legenda, mitos. Sesungguhnya satu lagi, yaitu tradisi. Di seputar itu ada muatan etos, menyangkut gaya hidup dan jati diri. Di dalam video yang ke-20 dan 21, saya tegaskan, semua itu tak ada urusan dengan makhluk halus. Tak ada itu, melainkan lebih sebagai pendokumentasian peristiwa geologis yang bersifat khusus. Hati-hati berlogika. Baca dulu tanda-tanda yang ada. Konfirmasikan dengan peristiwa geologis yang terjadi. Itulah yang menjadi sumber awal sekali. Sumbernya peristiwa, bukan hantu. Yang rendah jangan ditinggi-tinggikan. Bisa-bisa merendahkan yang tinggi jadi rancu. Hantu itu makhluk rendah, jangan dibanding-bandingkan. Mitos itu tak ada urusan dengan hantu. Mitos itu bahasa. Berdayakan pikir dan rasa itu supaya pandai membaca. Pikir ulang, kelas memandang. Pikir matang, jelas memandang. Lakukan perjalanan penjelajahan. Hitung-hitung mencari pengalaman. Jika pun tak berkenan, masih bisa melalui kepustakaan. Berani mendalami arkeologi, berani mendalami antropologi, berani mendalami sejarah budaya. Macam-macam ilmu, rupa-rupa wacana. Semoga banyak yang berkenan mendalaminya lebih rinci. Penggambaran di sini hanya bagian kecil sekali. Di pusat ini terkesan banyak hal jadi misteri. Banyak hal yang tertutupi atau mungkin sengaja ditutupi. Penggambaran di sini ibarat hanya menyisir di pinggiran. Tidak mampu menyelam lebih ke kedalaman. Sekedar menyibak tirai untuk suatu pemahaman. Aneh kalau apa-apa dihubungkan dengan hantu yang gak kelihatan. Sedikit-sedikit hantu, sedikit-sedikit hantu. Padahal hantu itu makhluk bodoh. Diri sendiri makhluk maju. Berjati diri, jangan gampang terkecoh. Mitos-mitos itu bagaikan terhubungkan lorong-lorong. Kiranya ada yang mampu menjelajahinya hingga ke kolong-kolong. Penggambaran di sini hanya pada bagian yang memotong. Mungkin hanya pada bagian atas yang lowong. Ya katakanlah memilih segi-segi yang sesuai. Daripada kejauhan malah sama-sama tak sampai. Intinya jangan abai terhadap hal yang seolah-olah terbengkelai. Ya karena
Kalau tidak dimulai, kapan terurai? Misalnya, bagaimana dengan cerita Sang Kuryang? Ada yang menegaskan sebagai Sang Guru Hyang, tetapi ada yang menjelaskannya sebagai Sang Guryang. Seiring dengan adanya istilah Rahyang, Sanghyang, Danghyang, Guryang. Lalu bagaimana bila sekedar Sang Kuryang? Ya, siapa yang mau melarang? Apalagi di dalam cerita itu ada perahu yang ditendang, lalu menangkup di puncak gunung tinggi menjulang, Gunung Tangkuban Perahu di dekat Bandung. Masyarakat mengetahuinya berkaitan dengan cerita Sang Kuryang. Padahal yang sesungguh-sungguhnya mungkin saja belum terhubung. Tetapi yang ringan ini pun kiranya cukup untuk membuat sesuatu jadi terang. Maka terkesan mitos-mitos sesungguhnya bertumpuk. Mungkin memang ada sejumlah peristiwa dan ahli cerita yang membentuk cerita perahu di gunung, mungkin pada bagian akhir yang menumpuk. Meskipun begitu, cukup jelas, tidak perlu memikirkannya sampai suntuk. Perahu di gunung, di dekat kota Bandung, tak usah bingung. Peristiwa geologisnya mendukung. Bandung sekarang cekungan Bandung. Bandung dahulu danau Bandung. Itulah maka ada perahu di gunung. Demikianlah. Semoga beruntung. Salam bahagia.